Diketahui A, B, C, D, E merupakan bilangan bulat positif dengan A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan E. Dan A plus B plus C plus D plus E sama dengan A kali B kali C kali D kali E. Nilai terbesar yang mungkin untuk E adalah, oke, berarti di sini kan si A plus B plus C plus D plus E, dia akan lebih kecil sama dengan E plus E plus E plus E plus E. Karena yang paling besar yang mungkin itu si E-nya. Berarti si A plus B plus C plus D plus E lebih kecil sama dengan 5 dikali E. Nilai A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan perkalian ya, A kali B kali C kali D kali E. Berarti ini A, B, C, D, E lebih kecil sama dengan 5 dikali E. Berarti bisa kebalik ya, A, B, C, E, D. A, B, C, D, E. Berarti A, B, C, D nilainya lebih kecil sama dengan 5. Oke, ini tinggal tes aja ya. Nilai A, B, C, D sama dengan 1. Berarti nanti si 1 berarti akan terjadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 dikali E. Ini 4 tambah E sama dengan E. Nanti 4 sama dengan 0. Ini nggak memenuhi berarti. Kalau A, B, C, D sama dengan 2, berarti pasangan yang mungkin cuma 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah E. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 2 dikali E. Berarti ini 5 tambah E sama dengan 2E. Berarti dapat E-nya sama dengan 5. Kalau A, B, C, D-nya sama dengan 3, yang mungkin pasangannya 1, 1, 1, 3. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali E. 6 tambah E sama dengan 3E, berarti E sama dengan 6 bagi 2, 3. A, B, C, D sama dengan 4, pindah ke kiri aja nih, masih agak luas. Kalau A, B, C, D sama dengan 4, pasangan nanti ada 2 nih. Yang pertama itu 1, 1, 2, 2. Jadi sama dengan 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali E. Jadi 6 plus E sama dengan 4E, dapat E sama dengan 2. Yang kedua 1, 1, 1, 4E. Jadi ini 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali E. Yang di kiri 7 plus E sama dengan 4E. Nanti E-nya tidak bulat. Oke, nggak mungkin di sini. Terakhir, A, B, C, D-nya sama dengan 5. Berarti kemungkinannya cuma satu doang. 1, 1, 1, 5. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali E. Berarti ini 8 tambah E sama dengan 5E. 4E sama dengan 8, berarti E-nya sama dengan 2 juga di sini. Oke, ada beberapa kemungkinan untuk E, bisa 2, bisa 3, bisa 5. Ini 2 juga ya. Tapi ini minta adalah nilai yang terbesar. Berarti jawabannya adalah 5, jawabannya yang C. Nomor 16. Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan sudut ABC 30 derajat. Titik E terletak pada AB sehingga AB sama dengan 4 kali EB. Dan EC sama dengan 14 cm. Luas BCE sama dengan berapa cm persegi? Kita gambar dulu lingkarannya. Terus ada segitiga ABC. Dia pasti siku-siku karena sudut besar sudut keliling. Dia ditarik sama busur ini yang besarnya setengah lingkaran atau 180 derajat.
Kalau tarik ke keliling berarti tinggal bagi 2 aja, 90 derajat atau dapetnya siku-siku. ABC 30, berarti ini yang 30 nih besarnya. AB, ini titik E itu terletak pada AB sehingga AB sama dengan 4 EB. Yang tanya adalah luas segitiga BCE. Dikatakan nanti EC-nya sama dengan 14. Oke, kalau kita tarik garis tinggi dari titik C, kita kan tahu sudut ABC-nya 30. Sudut ACB-nya siku-siku, berarti si BAC-nya 60 derajat otomatis di sini. Ini 60, ini garis tinggi berarti siku-siku, ini kan 30 derajat nih. Perbandingan sudut segitiga istimewa 30 siku-siku sama 60 itu kan 1, 2, akar 3. Diturunin dari segitiga sama sisi dibelah 2. Berarti kalau kita misalkan yang ini A, yang ini akan jadi 2A, terus tingginya akan jadi A akar 3. Lalu dengan kondisi yang sama, ini kan siku-siku. Yang ini 30, berarti sini 60. Berarti panjangnya nih 1/2 akar 3. Yang perbandingan 1 itu A akar 3. Berarti buat yang ke panjangnya akar 3 bagian, tinggal A akar 3 dikali akar 3 lagi. Jadinya 3A. Oke, dari sini ke sini itu panjangnya 3A. Berarti kan kita tahu panjang AB-nya sama dengan 4A ya. A tambah 3A. AB sama dengan 4A, AB itu sama dengan 4 dikali EB. Panjang EB-nya itu sama dengan A. Oke, panjang EB-nya sama dengan A. Berarti panjang ini, ya kalau yang titik D ya, berarti panjang DE-nya jadi 2A. Karena panjang BD 3A. Kalau pakai Pitagoras, kita akan punya dari segitiga CDE, kita bisa dapat pakai Pitagorasnya, A akar 3 kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Berarti ini 3A kuadrat tambah 4A kuadrat sama dengan 14 kuadrat. 7 kali A kuadrat sama dengan 14 kali 14. Berarti A kuadratnya sama dengan 7 sama dengan 2 dikali 14. Ya, atau A berarti sama dengan 2 kali 2 kali 7 diakarin. Jadinya 2 akar 7. A sama dengan 2 akar 7, yang kita cari adalah luas segitiga BCE. Ini luas segitiga BCE yang ini. Alasnya itu A, tingginya A akar 3. Berarti luas segitiga BCE sama dengan setengah dikali A dikali A akar 3. Sama dengan setengah dikali, nah ini ada A kali A, ternyata langsung jadi ini. Jadi 2 kali 14 atau yang ininya 28 dikali akar 3. 28 bagi 2 jadinya 14 dikali sama akar 3. Jawabannya yang A. Nomor 17. Segitiga ABC siku-siku di A dan ADEC adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi ABC. Jika FG sama dengan 2 dan EF sama dengan 4, maka luas segitiga ABC adalah berapa sentimeter? Ini jari-jari semua ya. Ini R, yang ini juga R. Panjang FG-nya 2. Yang ini ke sini kan R. Panjang EF-nya 4. Berarti si EH kan sama dengan ini C. Ya, misalnya ini titik P, ini Q deh. Berarti panjang CP-nya sama dengan 4 tambah 2 tambah R. Jadi 6 plus R. Yang ini panjangnya R. Habis itu yang kita punya lagi adalah ini CE-nya panjangnya R. Sudut
CFE sama HFQ-nya kan sama. Dan sisi hadapan sudut itu adalah sudut CE sama HQ yang panjangnya pun juga sama, yaitu sama-sama R. Jadi dua segitiga ini mereka kongruen. Yang kita dapat di sini FQ itu panjangnya juga 4. Berarti kita bisa pakai Pitagoras segitiga HFQ atau HQF. R plus 2 kuadrat min R kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita pakai selisih kuadrat aja, di mana kalau ada A kuadrat min B kuadrat jadinya A plus B dikali sama A min B. Jadi ini R plus 2 plus R. 2R plus 2. Dikurangin, berarti R plus 2 min R tinggal 2 aja, sama dengan 4 kuadrat. 2R plus 2-nya sama dengan 16 bagi 2, 8. 2R sama dengan 6. R sama dengan 3. R sama dengan 3, berarti kita kalau ngelihat segitiga CEF ini 3, yang pendeknya tegak yang panjangnya 4, berarti miringnya otomatis 5 ya, karena itu Pitagoras 3, 4, 5. Jadi perbandingan yang sebangun di situ nih, segitiganya bentuk perbandingan sisinya 3, 4, 5. Kita mau nyari luas segitiga CBA, berarti kita perlu tingginya sama perlu juga alasnya. Tingginya itu AC, panjangnya 6 plus R tambah R. R-nya kan 3. R sama dengan 3, berarti AC-nya di sini 6 plus 3 plus 3, atau sama dengan 12. Segitiga ABC sebangun sama segitiga CF yang jelasin di awal tadi itu. Perbandingannya 3 banding 4 banding 5. Ini kan yang tinggi itu yang tegak yang panjang, panjangnya 4. Berarti yang pendek itu tinggal dikali sama 3 per 4 aja. 12 dikali 3 per 4 kan jadinya 9. 3 kali 3. Berarti luasnya sama dengan setengah dikali 9 dikali 12. Oke. 12 bagi 2, 6. 6 kali 9 jadinya 54. Jawabannya yang C. Nomor 18. Banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat 2 bilangan ganjil adalah, karena di sini ada 5 bilangan ganjil, ada 4 bilangan genap, maka buat milih tepat 2 bilangan ganjil dari 5, kita pilih 2. Ini buat ngambil yang ganjil ya. Ganjil itu 5C2. Buat yang lupa, N kombinasi K itu sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. 5 kombinasi 2 jadinya 5 dikali 4 per 2 kali 1. Sama dengan, ini 4 bagi 2 jadi 2, 5 kali 2, 10. Nah, buat milih yang genap, kalau pakai bentuk kombinasi itu, jadi 4, dari 4 kita milih 1. Atau sebenarnya kan ada 2, 4, 6, 8. Kita milih 1 ya, berarti ada 4 cara ya, langsung aja gitu juga boleh. Berarti total cara sama dengan buat yang genap ada 4 cara, buat yang ganjil ada 10 cara. Jadi totalnya ada 40 cara, jawabannya yang B. Nomor 19. Perhatikan kedua persamaan berikut. Ini P kuadrat tambah Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin per P kuadrat Q kuadrat plus Q kuadrat R kuadrat plus R kuadrat P kuadrat itu A. Kalau B-nya itu sama dengan Q kuadrat min PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Jika P plus Q plus R sama dengan 0, maka nilai dari A kuadrat min 4B adalah, kalau P plus Q plus R sama dengan 0, kita kuadratin pun kan tetap 0 ya, 0 kuadrat tetap 0. P plus Q plus R kuadrat, kalau jawaban jadinya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 0. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, itu yang 2PQ, 2PR, 2QR, pindah ruas ke kanan. 2-nya kita kanan aja. Jadinya min 2 dikali PQ plus PR
plus QR. Sekarang kita kuadratin lagi nih. Karena dari soal di A itu kan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin lagi. Jadi ini kita kuadratin lagi. Nggak usah ngubah yang kiri, yang kanan aja yang kita bongkar. Min 2 dikuadratin jadinya 4. Yang ini mirip sama sebelumnya, kita ngitungnya ya. Jadi P kuadrat Q kuadrat plus P kuadrat R kuadrat plus Q kuadrat R kuadrat plus 2 dikali yang kayak tadi itu ada PQ, ada QR, ada PR. Sini 2 dikali yang awal PQ dikali PR jadinya P kuadrat kali Q kali R. Nanti ada yang PQ dikali QR jadinya P Q kuadrat R. Ada lagi yang PR dikali sama QR. Jadi P Q R kuadrat. Yang ini kan P Q R saya keluarin. Kalau kita keluarin bentuk P kali Q kali R-nya masih ada P plus Q plus R. Padahal P plus Q plus R-nya sama dengan 0. Berarti ini nilainya sama dengan 0. P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin. Nah, kali ini 0 secara aja nih. Bentuk P kuadrat Q kuadrat plus P kuadrat R kuadrat sama plus Q kuadrat R kuadrat itu udah ruas. Berarti sama dengan 4. Maka dari sini nilai A sama dengan 4. Buat nyari nilai B, kita tahu P plus Q plus R sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan min dari P plus R. Atau Q kuadrat itu minus dari P plus R kita kuadratin. Jadi sama dengan P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat. Jadi P kuadrat plus R kuadratnya sama dengan Q kuadrat min 2PR. Kalau bentuk ini kedua ruas kita tambahin lagi sama Q kuadrat, maka kita akan punya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 2Q kuadrat min 2PR. Berarti kalau kita bagi hasil 1. 2Q kuadrat min 2PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat ini sama dengan 1. Arahin ke bentuk yang soal, berarti B sama dengan Q kuadrat min PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Itu kan bentuk yang atas dibagi 2. Berarti ini yang kanannya 1 dibagi 2. Oke, nilai B-nya itu adalah 1 per 2. Yang tanya A kuadrat min 4B. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali sama setengah. Sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jawabannya yang D. Nomor 20. Diketahui barisan bilangan bulat X1, X2, X3 sampai X2 2023 memenuhi 3 syarat berikut. X1 tambah X3 tambah X5 tambah terus sampai tambah X 2023 sama dengan 25 dikurang yang X kenapa ini? X2, X4, X6, X2 2022 dijumlahin. Lalu yang B, X yang ganjil dikuadratin itu sama dengan 125 dikurang X yang genap dikuadratin. Lalu yang C, min 2 itu lebih kecil sama dengan XI, lebih kecil sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 2023. Nilai terkecil yang mungkin untuk X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3 sampai dengan X 2023 pangkat 3 adalah yang A. Kalau yang minus pindah ke kiri semua, berarti kan kita punya X1 tambah X2 tambah X3 tambah terus sampai tambah sama X 2022 sama dengan 25. Kalau yang B terapin jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah terus sampai tambah ini X 2023 ya. 2023. X 2023 kuadrat sama dengan 125.
Karena XI itu nilainya bisa 4 kemungkinan ya. Ini kan bilangan bulat. Berarti nilainya bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1. Misalin K itu banyak X yang nilainya itu min 2, M itu banyaknya X yang nilainya min 1, N banyaknya X yang nilainya 0, T banyaknya X yang nilainya 1. K, M, N, sama T kita jumlahin semua. Ini yang pertama K, M, N itu berarti kan banyaknya X ya. Jadi banyaknya X total ada 2003 berarti di sini. K plus M plus N plus T sama dengan 2023. Ini sekedar tahu aja ya, ini nggak kepake sebenarnya. Kalau kita masukin ke yang paling atas ini, nilai K itu kan min 2, berarti tiap ada X yang nilainya K, kita ganti min 2 aja. Jumlahnya jadinya min 2K, dengan cara yang sama jadinya min 1 kali M, jadinya min M. Ada N yang nilainya 0, nggak usah tulis. Masih ada sebanyak T yang nilainya 1. Sama dengan 25. Kalau yang bawahnya berarti kita punya, ini dikuadratin. Berarti min 2 kuadrat dikali K, terus ditambah min 1 kuadrat dikali M, tambah 1 kuadrat kali T, sama dengan 125. Oke, atau 4K tambah M tambah T sama dengan 125. Ini kita misalnya persamaan yang kedua, yang atas kita misalnya persamaan yang pertama. Kalau persamaan 2 kita kurangin sama yang pertama, maka kita punya 4K plus M plus T sama dengan 125, bawahnya itu min 2K min M plus T sama dengan 25, ini kita kurangin. Maka kita akan punya 6K plus 2M sama dengan 100, atau 3K plus M sama dengan 50. Sebelum lanjut kita nggak punya arah nih. K, M, N, sama T-nya diapain? Kita masukin ke yang T-nya aja dulu. Yang terkecil yang mungkin dari pangkat 3 dari X ya. Ini kan berarti jadinya min 2 pangkat 3 dikali K, plus min 1 pangkat 3 dikaliin M, N yang saya tulis, terus plus T. Nilai kan sama-sama 1 pangkatnya 1, biarin aja. Jadi ini sama dengan min 8 dikali K, min M plus T. Biar nilai ini minimum, berarti kita harus maksimalkan nilai K-nya ya, biar nanti ini jadi min lebih gede nih. Di sini kita punya informasi maksimalkan K-nya. Maksimalkan nilai K, karena di sini K, M, N, T itu bilangan bulat karena banyak nilai X, berarti K maksimal adalah 16. Jadi K sama dengan 16, di sini kita ambil ya. Karena K sama dengan 16, berarti 3 dikali 16 ditambah M sama dengan 50. M sama dengan 50 min 3 kali 16, 48. Jadi M-nya sama dengan 2. Yang tanya kan min 8K min M plus T. Kita ambil aja di sini itu nilainya sama dengan min 2K min M plus T, terus dikurang lagi sama 6K. Oke, biar kita nggak usah ngitung nilai T-nya. Nah, itu masukin aja dari yang ini nih. Masuk ke sini. Jadi ini 25 dikurang sama 6 dikali K. K-nya ganti 16. Jadi sama dengan 25 dikurang sama 96. 5 kurang 96 berarti jadinya 17. Min 71. Jawabannya yang B. Nomor 21, diketahui suatu konstanta K positif garis G dengan persamaan Y sama dengan 2KX plus 3K kuadrat
Memotong parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat pada titik P di kuadran 1 dan Q di kuadran 2. Jika koordinat titik O adalah 0,0 dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis G adalah atau gradien garis G adalah Oke, pertama kita cari apa ya, titik potongnya, absisnya ya. Kita cari absis dari perpotongan hilang. Kita cari absis perpotongan antara garis dan parabola. Kita samain aja ya, substitusi Y-nya atau eliminasi boleh. Jadi X kuadrat sama dengan 2KX plus 3K kuadrat. Lempar ke kiri semua, jadi X kuadrat minus 2KX min 3K kuadrat sama dengan 0. Ini bisa difaktorin ya. X kuadrat itu X kali X, kemudian min 3 kuadrat supaya jadi min 2K itu berarti plus K sama min 3K ya. Kalau dikalin jadi min 3 kuadrat, kalau dijumlahin jadi minus 2K. Jadi sebelah sini kita punya X-nya sama dengan minus K, sebelah sini kita punya X-nya sama dengan 3K. Artinya parabola dia melalui 0,0 dan garis, ini garis Y sama dengan, kok garis Y sama dengan, yang ini maksudnya ini parabola Y sama dengan X kuadratnya. Nah, ini berpotongan di absisnya minus K dan 3K. Ini not drawn to scale ya. Ini 3K. Saya hapus dulu deh. Boros tempatnya. Oke, ini 0. Nah, sekarang dari informasi, sebelumnya gini, kalau ini min K, ini kan terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi ini koordinat titiknya itu min K, K kuadrat. Yang ini koordinat titiknya itu kalau absisnya 3K berarti ordinatnya 3K dikuadratin, jadinya 9K kuadrat. Nah, sekarang kita ke informasi bahwa luas segitiga POQ 48. Ya. Luas segitiga POQ itu kan sama aja dengan luas trapesium dikurangin luas segitiga 1 dikurangin luas segitiga 2. Trapesium itu yang ini. Terus segitiga 1 yang ini. Segitiga 2 yang ini. Ya. Luas POQ 48 sama dengan luas trapesium setengah kali. Jumlah sisi sejajar berarti K kuadrat ditambah 9K kuadrat, hasilnya jadi 10K kuadrat. Dikali tinggi. Tingginya berarti trapesiumnya ini ya. Trapesium dimiringin nih. Dari 3K ke minus K. Berarti 4K. Dikurang luas segitiga 1. Ini ada panjangnya K, tingginya K kuadrat. Berarti setengah kali K pangkat 3. Dikurang setengah kali yang ini sekarang. 3K dikali tingginya 9K kuadrat. Luas segitiga yang ini setengah 3K dikali 9K kuadrat itu jadinya 27K pangkat 3. Oke. Ini sebentar. Ini bisa kali 2 semua ya. Kali 2 semua jadinya 96. Apa enggak apa-apa deh, biarin aja. 48 sama dengan ini jadi 20K pangkat 3. Ini min 1, min 27 jadi min 28. Min 28 dibagi 2 jadi min 14. Min 14K pangkat 3. Ini jadi 6K pangkat 3 sama dengan 48. Berarti K pangkat 3 sama dengan 8. Dapat K sama dengan 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kemiringan garis G. Garis G itu persamaannya ini. Yang namanya kemiringan atau gradien itu koefisien dari X kuadratnya. Koefisien dari X-nya. Koefisien dari X-nya 2K. Berarti yang diminta adalah 2K sama dengan 2 kali 2 yaitu
4. Jawabannya yang D, ya. Nomor 22, kelihatan maut membunuh killer, tapi ternyata ini soal hiburan. Kenapa hiburan? Kita lihat di sini. Jika X-Y adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini, dengan X-Y lebih besar dari Y. Banyak X-Y yang mungkin adalah, lihat sini, bagian yang ini. Kan udah dibilang X-Y-nya itu kan udah jelas bilangan positif ya. Berarti bagian yang ini itu pasti bilangan positif. X kuadrat ditambah suatu bilangan positif, hasilnya jadi Y kuadrat. Kesimpulannya kan pasti X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat kan? Karena si X kuadrat buat nyamain sama Y kuadrat, dia harus ditambah sesuatu ya, suatu bilangan positif ini. Jadi X kuadrat pasti lebih kecil dari Y kuadrat. Nah, kalau ini bilangannya tidak dibatasin lebih positif, ini akan banyak, ada beberapa nggak bisa tentuin ya posisi X, Y-nya. Tapi karena udah jelas positif, maka udah jelas X-nya lebih kecil dari Y. Padahal diminta di soal disyaratkan yang X-nya lebih besar dari Y. Artinya tidak ada solusi. Jawabannya 0 ya. Banyaknya X-Y tidak ada atau ada 0 gitu.